jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung, khususnya untuk Indonesia bagian tengah dan timur ya. Kita hari ini sedang membahas tentang tema sakit apakah aku. Nah karena banyak banget tadi orang ini ternyata yang sakit-sakit ini ada yang jelas penyakitnya karena medis ya, ada yang tidak jelas penyakitnya karena non medis. Tapi tadi saya sedikit tertarik pembahasan yang lebih lanjut nih kita bahas nih dari apa tadi Ustadz Kasih mengatakan penyakit ain, Ustadz Maulana mau kasih bocoran nih. Karena bicara masalah tentang penyakit ain ini kadang-kadang kita kan nggak sadar. Kita nggak tahu ini penyakit ain ini bagaimana bentuknya, apa ciri-cirinya nih. Bisa dijelaskan nggak? Kalau kita ini ternyata kita kena penyakit ain. Ini ciri-cirinya seperti yang tadi disebutkan guru kita Ustadz Maulana nih. Bisa penjelasannya silakan Ustadz. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara penyakit ain ini tanpa kita sadari ternyata merabak sekarang yang namanya penyakit ain. Kenapa? Karena sekarang orang dengan mudahnya memposting gambarnya, memposting anaknya. Tanpa disadari sebenarnya penyakit ain ini muncul. Akan datang dari mana? Ain itu pandangan, penglihatan. Dari penglihatan mata orang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ain. Jangankan dilihat. Orang yang membicarakan anaknya, anak saya hebat loh, anak saya sudah begini, itu hati-hati. Jangan sampai nanti timbul penyakit ain. Makanya mohon maaf ciri-cirinya, orang yang dapat penyakit ain itu biasanya warna kulitnya berubah, warna kuning. Atau namanya saung, apa? Soang. Soang, warsuning soang. Soang, ya itu. Punya, iya agak Jadi, kuning. kemudian apa lagi? Maaf, tanpa menggurui, itu sakit kepala, bahkan ada sakit persendian. Bahkan maaf, pipis-pipis, susah tidur, bahkan ada yang kebanyakan tidur. Ini apa sih tidur melulu? Jangan-jangan engkau dapat penyakit ain. Nah, jadi makanya kalau memposting sesuatu dan penyakit ain ini bahayanya bukan hanya terdapat pada manusia. Bahkan ada onta di zaman Rasulullah SAW, ada yang langsung tiba-tiba mati ontanya. Kata itu dapat penyakit ain. Makanya hati-hati ketika kita, saya makasih banyak tadi guru kita Ustaz Kasih Khair sudah memberikan gambaran. Memang pernah juga dijelaskan di pesantren bahwa obat penyakit ain itu adalah air wudhu. Makanya tolong kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pulang, Nabi kalau pulang ke rumah Rasulullah SAW tidak langsung kembali ke rumahnya. Tapi mampir dulu mandi di sumur Abu Talha. Yang pernah kita yang di Madinah, iya. Nah, itu baru ke rumah Rasulullah. Artinya kita ini jangan langsung ketemu anak. Minimal engkau mengucapkan assalamualaikum, tenang dulu, duduk sejenak, baru ketemu anak. Ada orang langsung ketemu anak. Tidak boleh. Takutnya engkau dari mana? Iya, apalagi zaman pandemi sekarang, sebelum masuk rumah, cuci kaki di luar, cuci tangan. Mandi. Ya, langsung naik dulu ke atas, langsung ke kamar mandi, belum ketemu siapa-siapa tuh. Jadi, ini masa pandemi begini Zat, Mbak di rumah ngeluh Zat. Kenapa? Karena sehari bisa cuci baju tuh, sehari kan saya bisa ya udah pasti. Keluar ganti baju, cuci, keluar ganti baju, Pasti. cuci. Sekarang Mbak gini, Mbak bagaimana Mbak cuci baju apa Mbak sakit katanya gitu kan gitu. Pasti dia cuci baju aja deh katanya gitu karena ya kan. mohon izin penyakit ain ini kadangkala orang tanpa sadari sebenarnya dia sudah mengundang penyakit ain itu sendiri. Dengan cara apa? Memposting itu terus mengomentari menceritakan anak-anaknya. Sebaiknya sebelumnya harusnya kalau kita memuji, kadang-kadang kita ada timbul muji ya. Tidak boleh memuji sesuatu sebelum mengucapkan Masya Allah. Sekali lagi, bacalah Masya Allah cantiknya. Tidak boleh, Masya Allah. Tidak boleh berkata, ih gemuknya, gemes. Tidak boleh. Itu nanti akan dapat penyakit ain. Harusnya kita mengucapkan Masya Allah gemuk. Masya Allah cantik. Nah itu makanya mohon maaf tanpa menggurui. Ini yang harus kita amalkan. Karena ucapan-ucapan ini kan harusnya karena kehendak Allah. Bukan karena dia tidak, tapi karena atas kehendak Allah lah dia menjadi sehat. Betul. Saya jadi ingat nih Ustadz Maulana, Ya. di zaman Khilafah Umayyah, Ya. dinasti Umayyah dulu ada seorang raja nih dia ganteng, orangnya ganteng. Ya. Tapi dia suka memuji dirinya sendiri. Ujub. Akhirnya dia ngaca, dia bilang wow ganteng banget nih saya. Akhirnya besok mati. Astagfirullah. Para ulama di zaman itu bilang nih matinya kena ain. Makanya mayoritas umat Nabi Muhammad SAW itu meninggalnya gara-gara penyakit ain. Aktsaru ummati yamutuna ala maradil ain. Ya, kebagian besar umat Islam itu umat Nabi Muhammad meninggal karena ain. Karena tadi Ustadz Maulana cerita kurang zikir,
kurang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya banyak memuji. Jadi kalau kita memposting sesuatu, berzikirlah dulu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah untuk menampakkan sesuatu, hati-hati. Itu jadi ujian buat Jadi kita. jangan pernah menganggap remeh ya untuk bicara masalah tentang penyakit ain ini. Ternyata penyakit ain juga bisa menyebabkan kematian. Ini lebih parah lagi karena nggak tahu penyebabnya apa nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan Makanya kita. kalau kita lihat di ya. Timur Tengah di Saudi ya, Ustadz kalau di mobil itu di belakang mobil tuh dikasih stiker tuh. Masya Allah, subhanallah. Kalimat pujian-pujian kepada Allah. Iya. Karena ain itu nggak hanya kena ke orang, bisa jadi kena ke barang. Ke mobil. Ke Nanti mobil. sabar. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita masih panjang nih. Tenang guru-guruku katanya nih. Sekarang kita coba jawab dulu pertanyaan dari medsos ya. Nanti kita coba bacakan dulu nih dari Instagram dari hamba Allah. Ini pertanyaannya, Ustadz saya hamba Allah. Saya mau nanya gimana ya Ustadz cara ngilangin dendam saya sama adik. Nah, dulu adik saya minta izin nikah sama saya. Saya nggak kasih izin karena saya menganggap adik saya terlalu kecil. Karena tanggung jawab menikah itu besar. Tapi di balik ngebentaknya saya, dia bilang dia sanggup menafkahkan istrinya. Sudah berjalan pernikahan, dia malah minta dipenuhi kebutuhan bulanan keluarganya sama saya. Saya kesel Ustadz, rasanya saya pengen balikin kata-kata dia dulu yang dia bilang dia sanggup nafkahin istrinya. Nah ini gimana caranya ilangin dendam ini? Saya nggak mau punya penyakit hati ini Ustadz. Nah ini bicara masalah tentang penyakit hati nih Ustadz Maulana nih ya. Ini bicara masalah penyakit hati ini bukan cuma dia doang terhadap adiknya, bisa saja kepada temennya, sahabatnya, tetangganya. Ini penyakit hati ini namanya umum nih. Sebelumnya saya ikut prihatin ya yang terjadi di keluarga yang tadi disebutkan. Mohon maaf kalau berbicara tentang penyakit hati, ya jelas obatnya adalah zikir, baca Quran, kemudian perbanyak bersilaturahmi bersama dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik, kemudian berpuasa, kemudian mohon izin. Sebaiknya kalau kasus seperti ini berdamailah dengan diri sendiri. Karena walaupun kita marah, ini adik tetap adik kita. Betul. Mau di apapun dia tetap adik kita. Kita malah bersyukur kita masih bisa membantunya. Sekali lagi, bayangkan kalau dia datang minta tolongnya sama orang lain. Iya. Nah, justru kita jadi malu atau berutang dan sebagainya. Dan justru ketahuilah bisa jadi rezeki adik kita ada pada diri kita. Allah. Ya, itu aja. Jadi Saya ingat Ustadz Maulana nih. Iya, Di zaman Rasulullah SAW kakak adik nih. Iya. Adiknya nuntut ilmu agama, kakaknya kerja. Akhirnya kakaknya ini udah capek dah dunia. Kerjaannya ngaji mulu, kerjaannya belajar mulu. Saya yang capek-capek cari nafkah gitu untuk menghidupi adik saya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah gimana nih adik saya kerjaannya cuma ngaji aja. Cuma belajar agama saja. Sementara saya yang capek-capek banting tulang, peras keringat untuk mencari nafkah. Apa kata Rasulullah SAW kepada sang kakak? La'allaka turzaku bihi. Kelancaran rezeki kamu karena kamu memberikan nafkah buat adik kamu. Jadi kamu nih bisa lancar rezeki kamu, jangan sombong. Bukan karena kamu hebat dagang. Adik kamu belajar agama, Allah kasih kamu rezeki yang lancar. Jadi kayak kakak adik ini tadi benar kata Ustadz Maulana, bisa jadi ini kelancaran rezeki kita karena kita membantu, peduli sama adik-adik kita. Masya Allah. Ini bicara kakak adik aja bisa pengaruh ya, apalagi suami istri ya kan. Sampai kalau suaminya kerja, istrinya berdoain terus buat suaminya, itu luar biasa. Bisa jadi rezekimu lancar karena istrimu. Iya, benar. Ada yang mau ditambahkan lagi tadi Ustadz Kasif? Kita masih penasaran nih Ustadz Kasif. Bicara masalah tentang kelancaran rezeki dari saudara ini. Bagaimana? Kalau kita lihat ya, kalau kita dizolimin sama kakak kita atau adik kita, itu pada sesungguhnya subhanallah. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah ya, bukan sebuah bencana tapi anugerah dari Allah agar kita selama kita memberi buat adik kita, itu kita ikhlas apa enggak sih? Walaupun kita udah memberi tapi adik kita kurang respect sama kita atau kakak kita kurang menghargai kita, justru disinilah ujian keikhlasan kita. Selama ini kita beramal buat siapa? Buat Allah atau buat mencari popularitas atau mencari kebanggaan diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kan betapa banyak orang kan kalau bantu adiknya dia merasa sombong. Betul. Oh saya yang udah bantu kamu. Merasa berjasa. Merasa Iya, berjasa. iya, Padahal kalau kita iya. lihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, bayangkan kurang apa Nabi Yusuf itu dizolimin sama kakak-kakaknya. Betul. Sama kakak kandung, bayangkan satu Iya. perut satu bapak. Bisa zalim sama karena iri hati, karena dengki. Sampai Nabi Yusuf dicemplungin ke sumur. Itu mau hendak dibunuh, mau hendak dibinasakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Allah muliakan Nabi Yusuf. Diangkat menjadi bendahara. Khazin ya, menjadi khazin, menjadi orang yang menjaga keuangan Mesir yang saat itu kaya raya. Subhanallah, ketika paceklik kakak-kakaknya datang ke Nabi Yusuf, mereka nggak tahu ini Nabi Yusuf yang mereka telah buang, mereka zolimin, mereka hancurkan.
Ketika Nabi Yusuf tahu ini kakaknya, kakaknya tahu ini Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? La tasriba alaikumul yaum. Nggak ada dendam kepada kalian. Kalian Ini, semua saya Masya maafkan. Allah. Bayangkan Masya kalau kita Mas Fadli Iya. dulu mau dibunuh, sekarang udah jadi host Islam itu Indah, udah terkenal. Waduh, Masya Allah. luar Kakak-kakaknya biasa. datang kena ke Bang Fadli. Iya, Kira-kira iya, kalau iya, Bang iya. Fadli tadi dendam apa gimana? Oh, enggak lah, maksud saya mau dendam sama Iya. kakak satu, Iya. satu kandung, nggak Ya enggak, boleh. kalau itu. kita mungkin nggak kayak Nabi Yusuf. Iya. Nggak, iya, Bahkan Nabi tapi Yusuf usahakan jangan. memboyong semua Betul. keluarganya Betul. dari Betul. yang dari Singkat, ya, Ustadz. langsung ke sana. Ustadz singkat aja nih. Ya. Cara menghilangkan rasanya untuk menghilangkan penyakit hati bagaimana? Singkatnya aja. Singkatnya yang Hmm. pertama tadi sholat, perbanyak Hmm. sholat malamnya diperbanyak. Ya. Kemudian zikirnya diperpanjang, kemudian termasuk baca Quran. Tadabbur Quran, pokoknya perbanyak baca Quran, insya Allah karena tadi obatnya hati. Oke. Quran itu obat hati. Kemudian perbanyak berpuasa. Masya Allah. Dan yang paling banyak, perbanyak bertemu dengan orang-orang baik. Karena Masya itu Allah. akan Amin. mengantar kita jadi baik. Nanti kita coba bikin resumenya tuh Kalau ditayangin kita mau di hati Islamic kita Winda bersih, di Instagram. akrab dengan Iya. orang-orang yang hatinya bersih. Amin, Betul, amin, saya, amin, saya amin. setuju dengan Ustadz. Karena inna sahib Iya. sahib. Teman itu bisa narik kita. Kalau kita punya Oke. teman yang hati-hatinya kotor, kita Iya. masuk ke situ jadi kotor. Gitu. Iya Nanti benar, nanti bisa nanti jadi pengaruh. nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini panjang nih Mas ini. Karena masih ada juga nih ada orang yang mau coba kita minta apa namanya memperkenalkan diri dulu. Nah, ini bicara masalah tentang penyakit ini, ada yang penyakit yang kadang-kadang sampai dengan detik ini belum tahu penyebabnya apa. Nah, kita punya narsum inspiratif ya, seorang selebgram yang dikabarkan telah sembuh dari satu penyakit yang namanya penyakit mungkin orang-orang di rumah tahu nih, autoimun. Dengan Mbak Ummu Aisyah. Coba sudahkah tersambung kita? Assalamualaikum Mbak Ummu Aisyah. Waalaikumsalam. Ah, ini dia. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Apa sehat? kabarnya? Makasih. Makasih Ustaz. ya. Makasih. Udah mau Udah jadi mau berbagi. Iya, berbagi. Jadi narsum inspiratif nih. Coba kita boleh ngobrol-ngobrol ya, Mbak ya. Iya siap Bang. Mbak, mau nanya dong, ini sejak kapan menderita penyakit autoimun, Mbak? Alhamdulillah sejak tahun 2008 di malam pernikahan, alhamdulillah. Masya Allah. Pas saat lagi malam pernikahan, terus Iya. baru tahu terkena penyakit autoimun. Betul Bang. Itu apa gejalanya Mbak? Kalau Alhamdulillah. boleh tahu awalnya kena tuh orang, karena kan sekarang gini, banyak orang yang udah mungkin kena juga penyakit itu, tapi dia tidak tahu kalau ini adalah penyakit autoimun. Coba bisa sedikit dijelaskan nih, karena kan banyak jenisnya. Ya betul. Jadi gini pada waktu malam pernikahan, itu pada bulan Agustus tahun 2008, alhamdulillah. Memang saat itu pertama kali belum tahu itu sakit autoimun ya. Ya. Jadi malam pernikahan itu demam tinggi, terus kaki saya tiba-tiba jadi besar sekali. Kaki saya besar, terus sendi-sendi sakit, terus mulai muncul bercak-bercak di tubuh. Terus saya bilang sama suami kan, sama Mas Edo, saya bilang, ini mungkin karena kecapean ya. Jadi awalnya tidak tahu Bang bahwa itu sakit autoimun. Oh gitu. Nah setelah 2 minggu, terus setelah 2 minggu setelah menikah, tambah buruk keadaannya. Jadi tambah sakit sendi, bercak-bercak tambah banyak di kulit. Dan pada akhirnya kaki sakit sekali, sampai akhirnya nggak bisa dipakai berjalan. Nah saat itu di opname dan dari opname itu diketahui bahwa Allah titipkan sakit autoimun yang bernama lupus. Oh, Jadi lupus itu salah lupus. satu dari penyakit autoimun. Alhamdulillah. Oh, terus gimana caranya Mbak bisa apa namanya sekarang sehat lagi nih Mbak? Waktu itu sih tahun 2008 itu sampai dokter tuh memvonis bahwa akan lumpuh seumur hidup. Jadi keadaannya waktu itu sangatlah buruk. Iya, iya, Jadi ibaratnya suami itu nikah dalam keadaan udah paling buruk ya. Saat itu juga ta'aruf, Iya. ta'aruf jauh karena suami itu orang Belanda, Iya. ibunya orang Indonesia dan bapaknya orang Belanda. Dan pada waktu kami menikah, beliau ke sini dan saat itu langsung diuji sakit dan waktu itu ya baik kita berobat kemana-mana Bang. Jadi kita berobat hampir seluruh dokter di Indonesia sampai kita siap keluar kita juga coba untuk berobat dan memang pada waktu divonis sakit lupus dan kemungkinan besar lumpuh. Nah di situ memang akhirnya kita hanya bisa ikhtiar sudah dijalankan, kita berdoa maksimal dan terima saja apa yang Allah berikan, alhamdulillah. Ya, terus obat nah, apa? alhamdulillah Bang. Iya. Tahun 2009 Allah izinkan bisa jalan lagi dan saat itu sudah mulai konsumsi steroid yang sudah berkurang. Jadi salah satu dari bukan obat sih tapi membuat lupus atau autoimun itu tidak bangun adalah kortikosteroid.
Yang Iya. waktu itu sebelumnya dosisnya tinggi, lama-kelamaan tapering down, lama-lama tambah rendah dosisnya. Dan berarti sudah minum dari 2008 sampai tahun lalu. Alhamdulillah September tahun 2019 tahun lalu berhenti minum steroid Bang, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya ini pelajaran banget ya, pengalaman buat semuanya juga. Nanti ini maksudnya dari Mbak Umu Aisyah ini bisa jadi pelajaran buat kita ya, bicara masalah penyakit ini. Kita nggak bisa menggampangkan tiba-tiba penyakit ini, cuma demam biasa. Ternyata ini imbasnya sangat jauh. Ya. Bahkan ini autoimun bener ya Mbak ya, belum tahu penyebabnya apa ya sebenarnya ya kan Belum gitu ya. tahu sampai sekarang. Obatnya juga belum ditemukan sebenarnya Bang, obatnya. Iya, sampai sekarang. betul. Ya, sekarang gini Mbak Umu Aisyah nih, mumpung ada kesempatan, ada waktu, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih Mbak Umu Aisyah kepada guru kita nih yang ada di studio. Silakan, mau ditanyakan apa Mbak Umu Aisyah? Iya Ustadz mau tanya, yang kita tahu kan namanya penyakit itu kan menyerangnya ke anggota fisik. Nah bisa nggak sih penyakit itu juga bisa menyerang iman seseorang Ustadz? Oh. Penyakit itu kan yang kita tahu kan fisik, kelihatannya yang kelihatan. Bagaimana dengan iman seseorang bisa diserang nggak Ustadz Kasif? Mohon izin penjelasannya. Ustadz Kasif silakan. Ya, ketika penyakit itu menyerang seseorang tubuh kayak Mbak Aisyah, Mbak Nadia ya. Saya kenal Aisyah. beliau nih, Masya Iya. Allah. Orangnya rajin ta'lim, orang wanita solehah, insya Allah penghuni jannah, amin. Ya, Amin. apa itu penyakit yang menyerang iman? Ketika kita dikenakan penyakit, kita nggak bersandar kepada Allah. Justru bersandar kepada selain Allah. Inilah penyakit yang menyerang keimanan kita. Betapa banyak orang yang tadi saya sampaikan, dia lebih percaya ke dokter dibandingkan percaya kepada Allah. Lebih percaya kepada rumah sakit dibandingkan percaya sama Allah. Bahkan lebih percaya ke tukang ruqyah dibandingkan percaya sama Allah. Ini penyakit justru yang menyerang keimanan kita. Justru Allah ketika memberikan kita penderitaan, di situ Allah ingin kita sabar. Justru di situ Allah ingin kita sabar. Dan sabar inilah jembatan yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Karena orang beriman itu urusannya semuanya baik. Mau dikasih sesuatu yang nyenengin, dia bersyukur. Mau dikasih sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar. Karena Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Idza inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan apa yang ada di dalam diri seorang beriman, orang mukmin. Kenapa? Kalau dia dikasih sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur ini adalah kebaikan yang Allah berikan buat dia. Fa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Kalau dia dikasih sesuatu yang membuat dia sedih, membuat dia menderita, membuat dia menangis, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dekat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita. Ya innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Itu bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan Nabi Yusuf, dia menangis bertahun-tahun sampai dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mata Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam buta. Apakah Nabi Ya'qub marah-marah? Apa Nabi Ya'qub mengeluh? Apa Nabi Ya'qub kesana kemari? La. Nabi Ya'qub hanya membentangkan saja dan kemudian mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya mengadukan, curhat, mengeluhkan apa yang ada dalam diri saya, hidup saya hanya kepadamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ya'qub bisa melihat lagi. Faraja'a basarahu, dikembalikan lagi penglihatan. Kenapa? Karena dia ketika dikasih satu penyakit, dia menyandarkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berikan celah satupun, sedikit pun, berapa 0 sekian persen pun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah inginkan. Jadi penyakit, sesungguhnya penyakit yang menyerang iman seseorang ketika dikasih pujian sama Allah, dia enggak kembali kepada Allah. Ini yang penyakit yang benar-benar akan menyerang keimanan kita, dan Allah Azza wa Jalla, ya na'udzubillah, kita nggak bisa ngambil pelajaran dari situ. Tapi Mbak Nadia nih, Ummu Aisyah, dia ngambil pelajaran. Iya. Makin dekat lagi sama Allah, makin hijrah 100% sekarang. Luar biasa, Allah kasih kekuatan dan bisa sehat. Jadi sebenarnya lebih divonis bahaya. lumpuh oleh dokter. Ya. Ya, lumpuh nggak bisa berjalan selama-lamanya. Ya mungkin kalau kita, wah bisa jadi gila, stres, bahkan ada orang bunuh diri. Iya, Tapi enggak, kita orang beriman, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa melakukan apa aja yang Allah kehendaki. Kalau kita Allah mau kita sembuh, kita sembuh. Benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita mati, siapa orang yang bisa menghidupkan kita? Betul. Sekarang disitulah sandaran hati kepada Allah, inilah kesembuhan hakiki. Jadi intinya adalah bicara masalah tentang penyakit fisik dan penyakit iman ini lebih bahaya penyakit iman. Ya. Penyakit fisik bisa kelihatan. Ini, kalau penyakit Iya. fisik menggugurkan dosa, Betul. tapi penyakit iman itu menghapuskan pahala. Astagfirullah. Itu. Nauzubillah. Jadi ini bahaya, ini perbandingannya. Iya, Jadi kalau iya, orang iya. sakit-sakit fisik, demam dan sebagainya itu menggugurkan Menggugurkan dosa. Tapi kalau penyakit iman itu yang bahaya.
Masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, ya Robbi. Suaminya juga orang soleh nih. Iya, Iya, hebat. iya, iya. Menguatkan. Dan tahu nggak? tuh. Tahu nggak? Buat pemirsa yang di rumah yang lagi nonton, kalau tadi amati kata-kata yang selalu banyak disebut tadi Ummu Aisyah tadi, Iya. tahu? Alhamdulillah saya ada. Ini nggak Alhamdulillah, gampang benar, ini. benar, Kata benar, alhamdulillah benar. berarti sudah puncaknya nih, luar Ya, biasa. makasih banyak buat Mbak Ummu Aisyah ya, terima kasih banyak nih yang sudah sama-sama bisa sharing di sini. Ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya yang Mbak. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini senang banget nih buat jamaah yang ada di rumah, ini menarik banget kisah yang tadi kita diskusikan dengan Mbak Ummu Aisyah. Ini baru dari sisi Mbak Ummu Aisyah aja nih ya. Nah ternyata bicara masalah tentang penyakit ini sebenarnya yang saya pernah dengar itu ada lebih dari 200 jenis. Dan itu adalah salah satunya lupus. Jadi lupus itu adalah salah satu. Penyakit imun itu. Salah satu iya, penyakit Ummu Aisyah tadi itu hanya salah satu dari 200 lebih jenisnya dari autoimun. Nanti kita akan bicara dengan pakarnya, gimana, setuju nggak? Untuk lebih lanjutnya lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih, kita pengen cari tahu nih, bicara masalah tentang autoimun ini bagaimana solusinya. Nanti setelah ini kita akan coba dengarkan dari sisi pakarnya. Yang di rumah jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.